Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet arkadaşlar, benim adım Akbar Maulana. Bugünkü dersimizin konusu çoğul eki. Çoğul eki. Hazırsanız, haydi başlayalım. Teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari tentang grammar çoğul eki. Çoğul artinya adalah jamak, sedangkan eki artinya adalah imbuhan atau penambahan. Hati-hati ketika kita menerjemahkan bahasa Turki ke dalam bahasa Indonesia. Tentunya sudah diingatkan di video sebelumnya, 85% dari belakang. Çoğul eki, imbuhan jamak. Bisa disebut juga imbuhan atau penambahan kata jamak. Di dalam bahasa Indonesia, seperti kata mobil. Jika mobil saja, maka tunggal. Jika mobil-mobil, maka jamak. Tentunya yang sedang melihat video ini mempunyai basic bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau misalkan di dalam bahasa Inggris, tentunya ditambahkan S atau ES. Sedangkan di dalam bahasa Arab, jama itu atau jamak dibagi menjadi 3, yaitu jama mudzakkar salim, jama muannas salim, dan jama taksir, teman-teman semua. Saya tuliskan, barangkali ini membantu teman-teman semua. Baik, saya tuliskan di sini. Mudzakkar salim, jamu muannas salim, muannas salim, jama taksir. Baik, jama taksir, teman-teman semua. Baik, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir. Baik. Nah, ini dalam bahasa Arab, teman-teman semua. Dan sekarang kita fokus di dalam bahasa Turkinya. Tentunya di dalam sebuah bahasa pasti ada rumus yang harus kita pahami atau konsep yang harus kita pahami. Di dalam bahasa Turki, saya berikan rumus cepat dan sangat mudah, teman-teman semua. Kita belajar bersama di sini. Baik, rumusnya adalah A, E, O, U, memakai lar. E, I, Ö, Ü, memakai ler. Ini adalah rumus yang harus kita pahami bersama. Maksudnya apa di rumus ini? Maksudnya adalah jika ada satu kata yang berakhiran huruf vokal A atau E atau O atau U, maka ditambahkan lar. Dan jika ada satu kata yang berakhiran huruf vokal E, I, Ö atau U, maka ditambahkan ler, teman-teman semua. Baik, di sini kita lihat ada tekil dan ada çoğul. Tekil artinya adalah tunggal. Saya tuliskan. Sedangkan çoğul artinya adalah jamak. Sangat mudah, teman-teman semua. Di sini saya berikan 4 contoh. Di sini contohnya yaitu ada ev. Ev, bukan F, teman-teman semua. Ev. Baik, kita lihat. Di sini ada ev, kata ev. Ev itu artinya adalah rumah. Pertama, yang harus kita lihat adalah huruf vokal yang paling akhirnya. Kebetulan di kata ev itu hanya ada huruf vokal E, hanya satu. Di sini huruf vokalnya apa? Huruf vokal E. Nah, kita lihat di sini huruf E, maka ditambahkan ler menjadi ev ler. Di sini artinya adalah rumah. Kalau misalkan di sini artinya adalah rumah-rumah. Artinya adalah rumahnya lebih dari satu, teman-teman semua. Jika rumah saja, maka satu. Rumah-rumah, maka lebih dari satu. Kita lihat tahta. Kita lihat huruf vokalnya. Sekarang kita lihat huruf vokal yang mana sih?
huruf vokal yang paling akhir. Coba yang mana huruf vokal yang paling akhir? Yang paling kanan. Nah, di sini adalah huruf vokal A. Kita lihat huruf vokal A-nya mana? Di sini huruf vokal A. Maka ditambahkan lar. Kita sambungkan, maka di sini menjadi tahta lar. Oke, teman-teman semua. Tahta artinya adalah papan tulis. Tahta lar artinya adalah papan tulis, papan tulis. Di sini ada kata kalem. Maka yang pertama kita harus lihat adalah huruf vokal yang paling akhirnya. Huruf vokal yang paling akhirnya apa? Huruf E. Maka huruf E di sini, maka ditambahkan ler, teman-teman semua. Kalem, maka menjadi kalem, kalem ler. Kalem artinya adalah pena. Kalem ler artinya adalah pena, pena. Kita lihat di sini ada kata masa. Ketika kita melihat kata masa, maka yang terbesit di dalam pikiran kita harus melihat huruf vokal yang paling akhirnya. Artinya adalah huruf vokal yang paling kanan. Selalu yang paling kanan. Di sini huruf A. Oke, maka di sini menjadi masa lar. Baik. Saya kira sudah jelas teman-teman semua. Di sini memakai ler, memakai lar, memakai ler, memakai lar. Ini tekil, tunggal, dan coul jamak. Di sini teman-teman semua ada dua catatan kaki yang harus kita pahami bersama. Kita lihat di sebelah kanannya. Di sini saya sudah berikan dua catatan kaki. Yang pertama ini, yang kedua ini, teman-teman semua. Jika berkaitan dengan angka, baik, dan miktar. Baik, apa itu miktar? Adalah sebuah takaran. Apa yang dimaksud dengan takaran? Takaran itu banyak, sedang, sedikit, atau tidak sama sekali. Nah, itulah yang dimaksud dengan takaran. Jadi, di not yang pertama ini, teman-teman semua, jika berkaitan dengan angka dan miktar, maka tidak dijamakan. Tidak dijamakan. Tidak memakai rumus lar atau ler. Kita lihat di sini contohnya, beş çocuk. Beş artinya 5, çocuk artinya anak kecil. Karena di sini ada angka, maka kata çocuk ini tidak memakai lar. Cukup beş çocuk. Artinya adalah 5 anak kecil. Kita lihat contoh yang keduanya. Iki kalem. Iki artinya 2, kalem artinya pena. Jadi kalau misalkan diterjemahkan, 2 pena. Sekarang kita masuk ke dalam rumus miktar, teman-teman semua. Az kişi. Az artinya adalah sedikit. Az artinya adalah sedikit. Hati-hati. Ada kata biraz, ada kata az. Biraz dengan az artinya sama, teman-teman semua, yaitu sedikit. Kita lihat az kişi. Kişi artinya adalah orang. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan, sedikit orang. Çok araba. Çok artinya adalah banyak, araba artinya mobil. Jadi banyak mobil. Di sini teman-teman semua, kemarin sudah diberitahukan bahwasannya ketika kita menerjemahkan bahasa Turki ke dalam bahasa Indonesia, itu 85% dari belakang ke depan. Betul nggak teman-teman semua? Ya, betul sekali. Tetapi di sini pengecualian, hati-hati. Jika di depannya ada angka nih teman-teman semua, ada angka, maka diterjemahkannya dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Begitupun dengan kata miktar, begitu ya. Nah, di sini az kişi, dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Ini adalah 15% dari 100% yang sudah kita bagi 80% yang kemarin. Baik, kita lanjutkan. Di sini sebagian kata-kata asing yang berakhiran huruf vokal a, o, u ditambahkan ler. Hati-hati teman-teman semua. Jadi di sini ada kata-kata asing. Ada kata-kata asing yang memang di akhir ejaannya
ada huruf vokal A, O, atau U yang ditambahkan ler. Kan biasanya kalau misalkan A, O, atau U, maka ditambahkan lar, teman-teman semua. Tapi ini tidak ditambahkan lar, tapi ditambahkan ler. Kita lihat kata saat. Di sini berakhiran huruf vokal A. Maka seharusnya ditambahkan lar, tapi bukan lar. Di sini ditambahkan lar. Alkohol ler, hayal ler, kalb ler, teman-teman semua. Kita terjemahkan sama-sama. Di sini saat artinya adalah jam. Saat ler artinya adalah jam. Alkohol ler, alkohol artinya adalah alkohol. Alkohol ler artinya adalah alkohol. Hayal artinya adalah mimpi. Hayal ler artinya adalah mimpi. Kalb artinya adalah hati. Kalb ler artinya adalah hati. Bukan hati-hati, bukan teman-teman semua. Tapi hati. Semoga bermanfaat. Teşekkür ediyorum.